Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Journey World. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan bisa menyelamatkan uangmu dari penipuan, yaitu mengenai investasi bodong. Siapa di sini yang pernah mendengar tentang investasi dengan janji keuntungan besar, tapi akhirnya malah merugikan? Atau mungkin kamu sendiri pernah menjadi korban? Tenang, kamu nggak sendirian. Di video kali ini kita akan kupas tuntas apa itu investasi bodong, bagaimana modusnya, dan yang paling penting, bagaimana cara agar kita terhindar dari jebakan ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Yuk, simak sampai habis. Apa itu investasi bodong? Pertama-tama, kita harus pahami dahulu, apa sih sebenarnya investasi bodong itu? Secara sederhana, investasi bodong adalah jenis penipuan di mana pelaku menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko. Padahal di balik itu, tidak ada kegiatan investasi yang nyata. Jadi pelaku hanya mengambil uang dari korban untuk keuntungan pribadi mereka. Biasanya, investasi bodong ini menjanjikan keuntungan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Misalnya, kamu dijanjikan bisa mendapatkan keuntungan 50% dalam waktu sebulan. Kalau kita pikir-pikir, mana ada investasi yang bisa memberikan keuntungan setinggi itu dalam waktu singkat? Itulah tanda pertama yang harus kita waspadai. Modus operasi investasi bodong. Selanjutnya kita akan bahas beberapa modus operasi yang sering digunakan oleh para pelaku investasi bodong. Salah satu modus yang paling terkenal adalah skema Ponzi. Pada skema ini, pelaku menggunakan uang dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor yang lebih lama. Sistem ini akan terus berjalan sampai akhirnya tidak ada lagi investor baru yang masuk, dan disitulah semua runtuh. Investor tidak bisa lagi mendapatkan uang mereka kembali. Ada juga modus multi-level marketing atau MLM yang palsu. Berbeda dengan MLM yang legal dan memang menawarkan produk atau jasa nyata, MLM palsu hanya menjual mimpi. Mereka fokus pada rekrutmen anggota baru daripada menjual produk, dan keuntungan hanya didapat dari rekrutmen bukan penjualan. Selain itu ada juga investasi properti fiktif, di mana kamu dijanjikan bisa membeli properti dengan harga murah dan menjualnya dengan keuntungan besar. Padahal propertinya mungkin saja tidak pernah ada atau legalitasnya tidak jelas. Ini adalah salah satu bentuk penipuan yang cukup rumit dan sering menjerat korban yang kurang teliti. Tanda-tanda investasi bodong. Sekarang mari kita bahas tanda-tanda investasi bodong yang harus kamu waspadai. Kalau kamu menemukan salah satu atau beberapa dari tanda-tanda ini, sebaiknya kamu berhati-hati. Pertama, janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Jika investasi menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang sangat singkat, ini patut dicurigai. Kedua, tidak ada risiko. Dalam dunia investasi, risiko selalu ada. Jika ada yang mengatakan investasinya 100% aman, kamu harus waspada. Ketiga, kurangnya transparansi. Jika kamu sulit mendapatkan informasi tentang bagaimana uangmu diinvestasikan atau siapa yang mengelola dana tersebut, ini bisa menjadi tanda bahaya. Keempat, tekanan untuk segera investasi. Pelaku seringkali menggunakan taktik FOMO atau Fear of Missing Out, di mana kamu didorong untuk segera berinvestasi karena penawaran ini hanya tersedia dalam waktu terbatas. Kelima, tidak ada lisensi atau izin resmi. Pastikan perusahaan investasi memiliki izin resmi dari otoritas keuangan seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Kesalahan yang harus dihindari. Setelah mengetahui tanda-tandanya, sekarang kita bahas beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh korban investasi bodong dan bagaimana cara menghindarinya. Pertama, tergiur dengan keuntungan cepat. Banyak orang tertarik dengan janji manis keuntungan cepat dan besar, padahal di dunia investasi tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Kedua, tidak melakukan riset. Sebelum berinvestasi, selalu lakukan riset tentang perusahaan dan skema investasinya. Jangan hanya percaya pada kata-kata manis atau testimoni. Ketiga, percaya pada orang yang tidak terpercaya. Penipuan seringkali dilakukan oleh orang yang dikenal atau direkomendasikan oleh teman. Tetaplah waspada, bahkan jika investasi tersebut direkomendasikan oleh seseorang yang kamu kenal.
Keempat, tidak mengecek legalitas. Pastikan kamu selalu mengecek legalitas perusahaan investasi melalui OJK atau badan resmi lainnya. Jangan hanya percaya pada dokumen yang diberikan oleh pelaku. Kelima, tidak diversifikasi investasi. Jangan menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Diversifikasilah investasimu ke berbagai instrumen agar risiko dapat tersebar. Cara aman berinvestasi. Setelah kita tahu kesalahan yang harus dihindari, sekarang saatnya kita belajar cara aman berinvestasi. Berikut beberapa tipsnya. Pertama, pahami instrumen investasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pelajari dulu instrumen investasi yang kamu minati. Apakah itu saham, obligasi, reksadana, atau properti? Pahami bagaimana cara kerjanya, potensi keuntungannya, dan risikonya. Kedua, mulai dengan investasi kecil. Jika kamu baru mulai berinvestasi, cobalah dengan jumlah kecil terlebih dahulu. Ini akan mengurangi risiko jika ternyata investasimu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ketiga, gunakan jasa konsultan keuangan. Jika kamu merasa ragu atau tidak memiliki cukup pengetahuan, tidak ada salahnya berkonsultasi dengan konsultan keuangan yang terpercaya. Keempat, selalu diversifikasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jangan taruh semua uangmu di satu jenis investasi. Diversifikasi akan membantu mengurangi risiko. Kelima, pantau investasimu secara berkala. Jangan hanya diam setelah berinvestasi. Pantau terus perkembangannya dan sesuaikan strategi jika diperlukan. Jadi, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang investasi bodong dan bagaimana cara menghindarinya. Ingat, selalu waspada dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Pastikan kamu melakukan riset dan paham dengan investasi yang akan kamu pilih. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman memiliki saran atau pendapat atau komentar, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.